Akhirnya, Marvel Cinematic Universe kembali ke layar lebar dengan membawa kehadiran superhero dari Asia. Film terbaru MCU ini telah beredar, yaitu Shang-Chi and the Legend of the Ten Ring. Film ini sekaligus merupakan kepingan dari fase keempat dunia sinematik Marvel yang hadir di bioskop-bioskop di berbagai tempat termasuk di Indonesia. Shang-Chi yang diperankan oleh Simu Liu merupakan sosok jagoan super yang dikenal memiliki kemampuan pertarungan jarak dekat dan tahan kosong terbaik di dunia Marvel. Shang-Chi menjadi tokoh utama dalam film ini digambarkan sebagai anak dari Su Wenwu yang diperankan oleh Tony Leung, seorang pemimpin organisasi The Ten Ring, sekaligus menggantikan cerita orisinil dari komik yang menjadikan Fu Manchu sebagai ayah dari Shang-Chi. Dalam film ini memperlihatkan kehadiran Su Wenwu yang disebut juga Mandarin asli yang pertama kalinya. Dalam hal ini istilah The Mandarin sebenarnya adalah istilah sebuah nama ayah dari Shang-Chi yang berasal dari Mandarin atau negeri Cina. Berbeda dengan Mandarin versi KW, yaitu Trevor Slattery yang diperankan oleh Sir Ben Kingsley yang sempat muncul pada film Iron Man 3, di mana dalam film itu dia hanya menjadi aktor bayaran yang berpura menjadi Mandarin asli. Tapi Mandarin dalam film ini memang benar-benar memiliki kemampuan yang tidak dapat dianggap remeh. Perubahan sejarah Shang-Chi yang memiliki ayah Su Wenwu dalam film ini tentu memiliki tujuan serta bagian dari dramatisasi tersendiri dalam cerita. Apalagi lewat plot yang tersebar menceritakan bahwa nantinya Shang-Chi akan memiliki cara pandang berbeda dengan ayahnya dalam melihat dunia, sehingga konflik keduanya tentu akan menjadi ramuan utama. Beberapa hal lain yang diperlihatkan dalam trailer diantaranya keberadaan The Ten Ring yang ternyata tidak berbentuk cincin seperti versi komik atau versi yang digunakan Mandarin KW sebelumnya, melainkan adalah 10 gelang. Namun di MCU atau tepatnya di film Shang-Chi and the Legend of the Ten Ring, konsep senjata tersebut diubah dari cincin menjadi gelang. Jadi wujud dari Ten Ring di MCU adalah gelang berukuran besar yang dikenakan di pergelangan tangan Su Wenwu. Selain itu, kita juga dapat menemukan adegan Shang-Chi berhadapan dengan adiknya Xialing, pertarungan dengan musuh berat Razor Fist, dan pertarungan melawan Death Dealer, yakni orang kepercayaan dari ayahnya Shang-Chi, dan tidak ketinggalan adegan yang memperlihatkan Shang-Chi yang di akhirnya berhadapan dengan ayahnya sendiri Su Wenwu. Ternyata di film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings bakalan ada tokoh lama yang akan muncul kembali. Selain Trevor Slattery yang tadi sudah kita bahas sebagai Mandarin palsu yang akan hadir kembali di film ini, juga ada kemunculan Wong, rekannya Doctor Strange, dan juga para anggota Avengers lainnya yaitu Bruce Banner dan juga Carol Danvers atau Captain Marvel. Nah, ada apa sebenarnya keterlibatan mereka di dalam film ini? Dan di sini juga akan kita bahas kemungkinan asal-usul ke-10 gelang ini serta keterkaitan organisasi Ten Rings dalam dunia sinema Marvel lainnya. Welcome to Cinemax TV, bareng saya Ari. Mari kita breakdown detail lengkapnya dari film ini. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings menceritakan backstory dari karakter ini, keluarganya, dan organisasi Ten Ring-nya. Ayahnya, Su Wenwu, sudah hidup ribuan tahun karena memegang 10 gelang yang di film ini dijelaskan memiliki kekuatan dewa, sehingga Wenwu mendapatkan kekuatan abadi atau immortality. Di komik aslinya, Ten Ring berbentuk cincin yang masing-masing memiliki entiti kekuatannya. Berbeda dari cerita yang berada di film ini, Ten Ring ini justru berbentuk gelang yang mirip gelang besi yang dipakai di film Kung Fu Hustle. Di film ini legenda dari Ten Ring sudah dikenal dari berbagai generasi, tapi hanya satu orang yang menjalankan organisasi ini dari dulu, yaitu Su Wenwu. Sepanjang generasi, Wenwu dikenal dengan berbagai nama, yaitu The Warrior King, Master Khan, hingga The Mandarin. Organisasi Ten Ring tersebar di seluruh dunia dan bekerja dalam bayangan tanpa terdetek selama berabad-abad. Terlibat dalam perang, perampokan, bahkan terlibat dalam menghancurkan pemerintahan. Hingga terlibat dalam penculikan Tony Stark di Afghanistan di tahun 2010 berdasarkan timeline penculikan di film Iron Man pertama. Tapi tujuan Wenwu hanya satu, yaitu kekuasaan. Di tahun 1956, Wenwu lalu mengetahui tentang Tempat Magis, sebuah desa yang bernama Talo, yang berada di dimensi lain yang berisi hewan magis dan sihir kuno, yang menurut riset bahwa penghuninya belajar ilmu bela diri dari para dewa. Saat pergi ke sana, Wenwu masuk ke hutan bambu yang memiliki labirin bergerak dan akhirnya mereka pun mengalami kecelakaan, hingga mobil yang ia tumpangi hilang kendali lalu masuk ke jurang dan menewaskan anak buahnya. Sementara Wenwu sendiri selamat berkat Ten Ring-nya. Wenwu kemudian kembali melanjutkan perjalanannya seorang diri. Namun tiba-tiba Wenwu dihadang wanita penjaga pintu gerbang desa Talo yang bernama Yingli. Pada akhirnya Wenwu bertanya kepada wanita itu bahwa ia akan pergi ke suatu desa yang bernama Talo. Akan tetapi si wanita itu mengatakan bahwa Wenwu tidak diterima di desa tersebut. Hingga akhirnya Wenwu yang kesal dan menantang Yingli dan pertarungan keduanya pun terjadi. Di mana seperti biasanya Wenwu mengeluarkan kekuatan Ten Ring-nya, sementara Yingli memiliki teknik ilmu beda diri Tai Chi dan sedikit sentuhan airbender seperti Avatar.
Selama pertarungan terlihat kalau Wenwu kewalahan melawan Yingli. Ini disebabkan karena Yingli yang bisa menahan serangan Wenwu dan juga bisa menguasai kekuatan Ten Ring miliknya Wenwu. Gerakan kufunya yang dikuasai Yingli membuat Wenwu terkesan, yang secara tidak langsung membuat Wenwu mulai jatuh cinta dengan Yingli. Akhirnya, Wenwu dan Yingli lalu menikah. Wenwu dan Yingli juga telah berjanji untuk meninggalkan masa lalunya. Yingli akhirnya meninggalkan desa Talo, sementara Wenwu rela melepaskan organisasi Ten Ring-nya dan sekaligus melepas 10 gelangnya demi bisa hidup bahagia bersama istrinya. Mereka lalu mempunyai 2 anak, yaitu Sanchi dan Xialing. Lalu kita diperlihatkan Sanchi kecil yang sedang bertanya kepada ibunya, jikalau Ten Ring itu kuat, bagaimana caranya ibu bisa mengalahkan Ten Ring tersebut? Lalu ibunya mengatakan kalau dia mendapatkan kekuatan dari si pelindung agung, yaitu The Great Protector, yaitu kekuatan naga dari desa Talo. Nah, setelah itu ibu Sanchi pada akhirnya mengeluarkan sebuah kalung dan diberikan kepada Sanchi untuk dijaga. Saat Sanchi berumur 7 tahun, rumah mereka didatangi musuh lama ayahnya, yaitu The Iron Gang, untuk balas dendam. Ibu Sanchi lalu bertarung dan membunuh semua geng itu, namun tetap mati terbunuh oleh mereka. Setelah kematian istrinya Yingli, Wenwu lalu kembali membentuk organisasi Ten Ring untuk balas dendam atas kematian istrinya, dan juga mulai pelatihan ilmu bela diri yang keras untuk Sanchi. Di sini Sanchi dilatih keras oleh anak buah ayahnya, Dit Deller. Sedangkan adiknya Sanchi belajar ilmu bela diri sendiri dan melihat teknik latihan kakaknya. Tujuan Wenwu adalah menjadikan Sanchi mesin pembunuh yang akan mendampinginya di organisasi Ten Ring. Sanchi kecil lalu terlibat dalam proses balas dendam ayahnya melawan dan mencari pimpinan The Iron Gang. Hingga usia 16 tahun ketika ayahnya menemukan orang yang bertanggung jawab atas kematian ibunya, yaitu pemimpin The Iron Gang. Wenwu lalu memberikan misi pertamanya kepada Sanchi untuk membunuh orang itu dan membalas dendam untuk kematian ibunya. Sanchi lalu mengikuti ayahnya lalu membunuh dalang dari kematian ibunya, tapi itu justru membuat mata Sanchi terbuka dan sadar kalau dia tidak sama dengan ayahnya. Dia sadar kalau ayahnya sengaja membentuk dia menjadi mesin pembunuh, tapi dia justru memiliki hati dari ibunya yang damai, yang sering disebut ibunya kalau Sanchi memiliki The Heart of the Dragon. Sanchi lalu kabur setelah misinya itu dan terus mengganti namanya menjadi Shaun dan mulai hidup baru di San Francisco. Sana dia bertemu dengan Katie dan bersahabat dengannya, bahkan bekerja sama menjadi tukang parkir valet di sebuah hotel. Setelah 10 tahun pelariannya, Sanchi dapat kiriman kartu dari Macau yang dia kira dari adiknya karena ada gambar naga yang mirip mainan origami naga yang dibuat oleh ibunya waktu mereka kecil. Ternyata itu sengaja dikirim ayahnya untuk mancing Sanchi ke Macau. Malamnya Sanchi dan Katie bertemu dengan temannya John dan So di sebuah restoran. Sanchi dan Katie lalu mengatakan kalau mereka puas dengan kehidupannya menjadi juru parkir valet. Namun hal itu disindir oleh temannya So dengan mengatakan kalau mereka berdua menyia-nyiakan potensi yang ada di dalam diri mereka. Lalu Sanchi dan Katie pergi ke tempat karaoke dan menghabiskan malam dengan minum-minum, tanpa sadar mereka juga tertidur di tempat itu. Keesokan harinya Sanchi menjemput Katie di rumahnya. Sambil menunggu Katie mempersiapkan diri, Sanchi diajak keluarga Katie untuk sarapan dan ngobrol-ngobrol bersama. Terlihat nenek Katie bertanya kepada Sanchi kira-kira kapan mereka akan menikah. Lalu Sanchi menjawab pertanyaan nenek Katie sambil tersenyum, kalau mereka sebenarnya hanya bersahabat saja. Kemudian Sanchi dan Katie pergi berangkat kerja seperti biasanya dengan menaiki sebuah bus. Namun tiba-tiba di dalam perjalanan ada seorang pria yang merupakan orang suruhan ayahnya Sanchi tiba-tiba menghampiri Sanchi untuk meminta kalung yang sedang dipakainya. Namun Sanchi menolaknya. Katie lalu berteriak kepada mereka dan salah seorang dari mereka lalu memukul Katie. Saat itu terjadi, akhirnya Sanchi menunjukkan identitas aslinya sebagai seorang ahli bela diri lalu menghabisi beberapa orang suruhan ayahnya tersebut. Setelah itu Sanchi dihadapkan dengan pimpinan dari pasukan ayahnya tersebut, yaitu Razor Fist, dan pertarungan mereka di dalam bus pun terjadi. Razor langsung menyerang Sanchi, namun tiba-tiba senjata dari Razor Fist mengenai dan memotong selang rem bus, membuat sang sopir hilang kendali serta membuat kepalanya terbentur setir bus tersebut. Katie kemudian mengambil alih setir sementara Sanchi melawan Razor.
Dalam pertarungannya, Shang-Chi menyuruh seluruh penumpang untuk pindah ke gerbong depan lalu memancing Razor untuk tetap di gerbong belakang. Akhirnya Katie pun berhasil memberhentikan busnya. Setelah itu Shang-Chi baru sadar kalau Leontinnya sudah hilang. Leontin tersebut berhasil direbut oleh Razor yang ternyata masih hidup. Katie dan Shang-Chi pun kembali ke kontrakan. Lalu Katie mengajukan pertanyaan siapa Shang-Chi sebenarnya. Karena yang Katie tahu selama ini Son atau Shang-Chi adalah orang baik yang tidak bisa bela diri. Shang-Chi lalu mengungkapkan kalau dirinya mempunyai adik perempuan yang bernama Xialing. Mereka berpisah sejak Shang-Chi meninggalkan ayahnya ke Amerika. Kemudian Shang-Chi menunjukkan alamat kartu pos yang diyakini dari Xialing adiknya. Dan dia berencana datang ke alamat tersebut yang berada di Macau untuk menemui adiknya. Sebagai sahabat, Katie pun minta Shang-Chi untuk mengajaknya ke Macau. Di dalam perjalanan ke Macau menggunakan pesawat, Shang-Chi menceritakan sedikit masa lalunya kepada Katie. Di mana waktu Shang-Chi kecil ibunya telah meninggal dan membuat ayahnya Wenwu kembali membentuk organisasi Ten Ring-nya dan kembali ke masa lalunya sebagai ahlinya The Ten Ring. Kemudian Shang-Chi dilatih keras untuk menjadi ahli bela diri oleh anak buahnya yakni Detailer. Sesampainya di Macau, Shang-Chi dan Katie menemukan kalau alamat yang tertera di kartu ternyata tempat pertarungan bebas. Keduanya lalu disambut oleh John yang kenal dengan Shang-Chi lewat video viralnya saat Shang-Chi bertarung melawan anak buah ayahnya di dalam bus. Dalam klip tersebut, Shang-Chi melihat Wong, rekan Dr. Strange, sedang bertarung dengan Emil Blonsky atau Abomination yang merupakan musuh Hulk di film Incredible Hulk. Yang seperti kita ketahui di akhir filmnya bahwa Abomination pada saat itu ternyata masih hidup dan diserahkan ke General Ross. Pertarungan tersebut akhirnya dimenangkan oleh Wong dengan membuat dua portal yang membuat Abomination memukul wajahnya sendiri hingga pingsan. Setelah itu mereka berdua terlihat akur kembali dan keduanya lalu pergi ke suatu tempat melalui portal yang Wong buat. Setelah itu John mendaftarkan Shang-Chi di pertarungan berikutnya di mana lawan Shang-Chi ternyata adalah adiknya sendiri yakni Xialing. Dalam pertarungan Shang-Chi dihajar habis-habisan oleh Xialing hingga akhirnya Shang-Chi mengatakan kalau ayah mereka akan mengambil Leontin milik Xialing. Setelah pertarungan selesai, Xialing mengungkapkan kekecewaannya kepada Shang-Chi yang telah meninggalkannya sewaktu ibunya meninggal. Saat Shang-Chi menggunakan kartu posnya, Xialing mengatakan kalau dirinya tidak pernah mengirim apapun ke Shang-Chi. Di waktu yang sama, anggota dari Ten Ring pun mulai berdatangan untuk menangkap Xialing dan juga Shang-Chi. Di sini, Xialing sengaja meninggalkan Shang-Chi agar dia merasakan bagaimana rasanya ditinggal pergi. Shang-Chi dan Katie mencoba kabur melewati sisi gedung, namun keduanya dihadang oleh pasukan Ten Ring. Kemudian Shang-Chi melawan pasukan Ten Ring tersebut. On a dark desert in my hair. Pertarungan tersebut buat Katie hampir terjatuh, untuk saja dia diselamatkan oleh Xialing. Kemudian Shang-Chi dan Xialing bersatu untuk melawan anggota pasukan Ten Ring milik ayahnya. Di waktu yang sama, Detailer datang lalu merebut Leontin Xialing. Namun Shang-Chi tak tinggal diam dan terus berusaha merebut kembali Leontin milik Xialing yang direbut oleh Detailer, dan terjadi pertarungan sengit di antara keduanya. Wenwu datang sambil menghentikan Shang-Chi dengan Ten Ring-nya. Beserta dengan Katie, kemudian Wenwu mengajak anak-anaknya untuk pulang kembali ke markas Ten Ring.
Di saat mereka sedang duduk bersama, Wenwu mengungkapkan bahwa sebenarnya penyerangan tadi adalah rencananya untuk mempersatukan kembali Sang dan Xialing. Wenwu juga mengungkapkan kalau dia ingin mewariskan semuanya kepada Shang-Chi termasuk senjata Ten Ring. Namun Shang-Chi menolak karena nggak mau berurusan dengan Ten Ring yang membuat sikap pemiliknya menjadi keras kepala. Ternyata tujuan ayahnya mencari anak-anaknya ini adalah karena ayahnya mendengar bisikan dari ibunya yang minta diselamatkan. Wenwu lalu membawa ketiganya ke tempat penelitian sambil menunjukkan beberapa peta tentang desa Talu tempat asal Yingli. Kemudian Wenwu melajarinya kembali asal-usul desa Talu tersebut. Menurut Wenwu, jiwa Yingli sedang terkurung di dalam gua yang ditutup dengan sebuah pintu besar di desa itu. Wenwu berpikir kalau Yingli masih hidup dan berencana masuk ke desa Talu secara paksa. Jadi setelah Yingli meninggal, Wenwu mengalihkan jasad Yingli kembali ke desa Talu. Mendengar omongan Wenwu, Shang-Chi pun tidak percaya. Untuk meyakinkan Shang-Chi, Wenwu mengambil dua lantern milik Shang-Chi dan Xialing. Dan ternyata adalah kunci untuk buka petunjuk peta menuju Talu dan jalur khusus labirin bergerak di hutan bambu. Lalu Wenwu menempelkan lantern tersebut ke mata patung naga. Setelah itu tiba-tiba patung naga mengeluarkan peta air labirin yang akan membuka jalan menuju desa Talu. Namun jalan tersebut akan terbuka setahun sekali. Dan 3 hari ke depan adalah terbukanya jalan menuju Talu. Wenwu kemudian mengatakan kalau rencananya di depan anggota Ten Ring itu menyerang desa Talu lalu mengambil Yingli kembali dari mereka. Itu saja Shang-Chi mencoba menghalangi rencana ayah tersebut karena tindakan tersebut tidak baik. Lalu Wenwu pun marah dan kemudian memasukkan Shang-Chi ke penjara bersama Xialing dan Katie. Di dalam penjara, mereka bertemu dengan seorang pria yang bernama Trevor Slattery yang sebelumnya ditangkap oleh Wenwu karena berpura-pura menjadi The Mandarin serta mengambil nama organisasinya yaitu The Ten Rings. Nah, seperti yang kita ketahui, Trevor Slattery ini adalah tokoh yang pernah muncul di film Iron Man 3 yang sebelumnya di awal sudah saya bahas kalau Trevor Slattery ini adalah seorang aktor yang dibayar untuk menjadi seorang Mandarin atau berpura-pura menjadi Wenwu pemimpin Ten Ring yang tujuannya adalah menebar teror dan menyerang Tony Stark. Trevor ternyata bisa berinteraksi dengan salah satu hewan magis tanpa muka yang dijuluki Chicken Pig. Ini adalah hewan magis dari Talu yang diberi nama oleh Trevor dengan panggilan Morris. Morris ternyata tahu cara untuk menuju desa Talu tanpa harus menunggu jalur labirin yang terbuka 1 tahun sekali. On one of his expeditions to find the entrance, I know my dad, the path there only opens once a year. Morris says he can guide you there right now. You can get Mereka lalu kabur dari penjara dengan menggunakan mobil Razorfish dan diketahui oleh Razorfish itu sendiri melalui CCTV. I escaped last time. God, kind of like this guy. That's my car! Dalam pelariannya mereka dikejar oleh anggota Ten Rings, namun akhirnya mereka berhasil lolos. Incoming! Mereka pun tiba di labirin hutan bambu. Morris selalu menunjukkan jalan rahasia bagaimana caranya untuk sampai menuju desa Talu. Katie, go, go, go! 3, What? 2, Hard right where? now. The forest eats us. Eats us. What does that mean? Says it. Right on to the end. You might want to hurry up. We're not gonna make it. Morris says a great waterfall, and we're pretty much there. Dan setelah berapa lama mereka harus melewati labirin hutan bambu, akhirnya mereka sampai juga di desa Talu. Lalu mereka disambut oleh kumpulan hewan magis dari Talu. Bloody hell. I think those birds are on fire. What's it looking at me?
Di depan desa Talo, mereka dihadapkan penduduk desa yang kelihatan tidak menerima kehadiran Shang-Chi dan temannya. Di waktu yang sama, datanglah pemimpin Talo yakni Yingnan yang merupakan saudara perempuan Yingli dan juga bibi dari Shang-Chi dan Xialing. 你这是在干什么？上去，我是你们的小姨，应南，你见到你了。Welcome to Talo, Katie. Oh, thank you. Yingnan lalu membawa Shang-Chi dan Xialing ke tepi danau dan memperlihatkan sebuah bukit yang di dalamnya terdapat makhluk kegelapan penghisap jiwa yang disebut Brawler in Darkness. Di sini Sang memberitahu Yingnan kalau ayahnya Wenwu akan mencoba menghancurkan bukit tersebut dan mengira kalau Yingli ibunya sedang dikurung di dalamnya. Yingnan lalu membawa mereka ke prasasti sejarah desa Talo sambil menceritakan kalau ribuan tahun yang lalu penduduk desa Talo diserang oleh makhluk penghisap jiwa ini. Lalu penduduk desa Talo menyerang balik makhluk penghisap jiwa tersebut dengan didampingi oleh makhluk agung atau The Great Protector, yaitu sosok naga yang juga memberikan senjata yakni sebuah sisik naga itu sendiri. Lalu penduduk desa Talo berhasil mengurung makhluk penghisap jiwa di sebuah bukit dan menutupnya. Sampai sekarang penduduk desa Talo masih menjaganya agar makhluk penghisap jiwa tidak keluar ke dunia manusia. Yingnan lalu menjelaskan bahwa bisikan yang Wenwu dengar bukan dari arwah Yingli melainkan dari makhluk penghisap jiwa yang memancing Wenwu agar membebaskan mereka. Karena hanya pemilik Tenrix lah yang bisa melakukannya. Kemudian Shang-Chi dan Xialing mendapatkan setelan baju di mana baju tersebut dibuatkan oleh Yingli yang memang ditujukan untuk kedua anaknya itu. 这里不是你父亲家，是谁？ My mother was the only one who could. Esokan harinya, Yingnan membawa Shang ke tempat pelatihan di mana lokasi tersebut pernah digunakan Yingli untuk berlatih. Lalu Yingnan mengajarkan beberapa jurus kepada Shang, karena jurus inilah yang bisa mengalahkan Wenwu. Dan terlihat Katie juga diajarkan memanah agar dia bisa mempunyai keahlian dalam bertempur. Pagi harinya, Wenwu dan pasukannya kini sudah sampai di desa Talo. Sang dan para pejuang Talo lalu berbaris untuk mencoba menahan Wenwu. Are you here to help the people holding life's voice? I miss my sister. 你过去造的孽会毁了这个地方。话礼貌点，我吃的盐比你吃的饭还。 Dan pada akhirnya pertempuran pun dimulai. Shang-Chi kemudian mencoba melawan ayahnya namun Shang tidak mampu melawan kekuatan Tenrix milik ayahnya dan memukul Shang hingga mental ke tengah danau. Yourself. Always running. Always. Setelah itu Wenwu mendengar suara Yingli dari balik bukit. Dia pun lalu melompat ke bukit tersebut dan menemukan sebuah pintu gerbang yang terbuat dari sisik naga. Saat Wenwu memukuli gerbangnya, beberapa makhluk penghisap jiwa mulai keluar. Mereka lalu pergi menuju desa dan akhirnya membunuh Dead Dealer. 我们回家。 Kill us all if we don't work together. Mengetahui kalau makhluk penghisap jiwa menjadi ancaman bagi anggota Tenrix, Razor dan Xialing akhirnya memutuskan untuk bekerja sama.
Laser dan anak buahnya diberikan senjata dari sisik naga dan mulai bertempur melawan penghisap jiwa. Sedangkan Sang yang masih di dalam danau disadarkan oleh pelindung agung, yaitu The Great Protector atau sosok seekor naga. Naga itu lalu membawa Sang ke permukaan dan menuntunnya ke hadapan Wenwu. Sang lalu kembali bertarung dengan ayahnya dan menggunakan jurus yang telah diajarkan oleh Yingnan. Dan tanpa disadari, kekuatannya itu mampu mengendalikan Ten Ring milik Wenwu. Sang kemudian mengambil 5 Ten Ring untuk beradu kekuatan dan melanjutkan kembali bertarung dengan ayahnya. Kemudian Sang mengambil semua ring dan akan mencoba mengarahkannya ke arah Wenwu. Akan tetapi Sang tidak mau melakukannya ke arah Wenwu, ayah kandungnya sendiri. Saat itu juga makhluk Drawer atau penghisap jiwa muncul dari balik pintu gerbang bukit. Makhluk itu langsung menangkap Wenwu dan akan menyerap jiwanya. Wenwu kemudian melepas kekuatan Ten Ring-nya kepada Sang tepat sebelum Wenwu meninggal. Setelah itu, beberapa makhluk penghisap jiwa tersebut terbang ke arah desa. Setelah di waktu yang sama, Xialing datang dengan mengendari naga lalu menyuruh Sang untuk naik ke atasnya. Tampak beberapa makhluk yang lain memberikan beberapa jiwa ke mulut si Dollar. Hal itu membuat ia semakin kuat, lalu menangkap si naga dan mulai menyerap kekuatannya. Katie lalu memberanikan diri untuk membantu Shang-Chi. Dia lalu melepaskan anak panah dan mengenai leher si Brawler. Kemudian Shang-Chi langsung memasukkan Ten Ring miliknya ke dalam tubuh makhluk tersebut. Diikuti dengan Shang-Chi mengeluarkan jurus andalan untuk menghancurkan tubuh makhluk tersebut beserta makhluk penghisap jiwa lainnya. Malam harinya, Shang-Chi dengan yang lainnya melakukan upacara untuk para pejuang yang gugur termasuk ibu dan ayahnya. To rest with our ancestors. Beberapa hari kemudian, Shang-Chi dan Katie kembali ke San Francisco dan menceritakan apa yang telah terjadi semuanya kepada John dan So. Tentu saja So tidak percaya dengan omongan mereka. Namun tak lama kemudian Wong datang dengan pintu portalnya dan lalu mengajak Shang-Chi dan Katie untuk ikut dengannya ke kamar Tats melalui portal yang sudah dibuatnya. Dan disinilah film berakhir. Film ini mempunyai 2 credit post scene, 1 mid credit scene dan post credit scene di paling belakang. Mid credit scene dari film ini adalah kejutan dari ending filmnya, di mana Wong mengajak Sang dan Katie ke kamar Tats lalu menganalisa ke 10 gelang milik Shang-Chi untuk mengetahui ada energi apa aja di gelang-gelang ini. Wong cukup heran dengan ke 10 gelang ini yang tidak match dengan artefak yang dipelajari para sorcerer dan tidak ditemukan di catatan mereka. Wong lalu bertanya ke Bruce Banner yang terkonek dengan hologram yang terlihat seperti di film Avengers Endgame saat Natasha meminta laporan dari para Avengers yang masih tersisa. Bruce Banner menjawab itu bukan vibranium dan bertanya apakah ini Chitauri pada Carol Danvers. Di mana teknologi Chitauri ini adalah teknologi dari alien Chitauri yang menyerang New York di film Avengers pertama. Captain Marvel lalu menjawab ini tidak seperti teknologi alien yang pernah dia lihat. Carol lalu bertanya kepada Shang-Chi sudah berapa lama ayahnya memiliki 10 gelang ini sebelum dia memberikan ini kepadanya. Shang-Chi menjawab sekitar 1000 tahun. Bruce Banner lalu menganalisa bahwa dilihat dari thermalumination-nya dari gelang-gelang ini usianya jauh lebih dari 1000 tahun. Wong lalu menerangkan bahwa ketika Shang-Chi menggunakan ke-10 gelang ini mereka merasakannya di kamar Tats. Wong lalu ngezoom lebih dalam dengan prediksinya di mana mereka menemukan ada suara di dalam gelang-gelang ini yang sepertinya mengirim isyarat atau pesan di mana Shang-Chi lalu bertanya isyarat pesan kemana. Ketika Captain Marvel mendapat pesan dan seketika dia bilang harus pergi dan mereka bisa mendapatkan nomornya dari Dr. Banner.
Terus Kapten Marvel menutup hologramnya. Bruce Banner lalu bilang kalau Carol sering melakukan itu. Dia tidak mempunyai nomornya sama sekali. Bruce Banner lalu bilang ke Shang-Chi dan Katie untuk stay safe dan bilang pada mereka selamat datang di sirkus lalu pergi. Wong lalu mengatakan kepada Shang-Chi dan Katie kalau mereka harus mulai terbiasa dengan hal-hal seperti ini dan bilang kalau hidup mereka akan berubah dan menyuruh mereka pulang dan istirahat. Walaupun akhirnya mereka bertiga karaokean dan nyanyi-nyanyi bersama. Well, kata selamat datang ke sirkus ini memang lekat kedengarannya kayak menyambut Shang-Chi ke dalam tim Avengers ya. Karena siapapun orang yang mempunyai kekuatan dan jiwa heroik bisa jadi Avengers di MCU. Jadi meskipun terkesan udah join Avengers, kita masih belum bisa confirm sebelum nantinya Shang-Chi bakal muncul di film team up dengan karakter kerja lainnya, bahkan bermain dengan film judul Avengers. Nah, di mid credit scene ke-10 gelang ini adalah artefak yang asing bagi para sorcerer yang bahkan tidak tercatat di rekod manapun di sana. Padahal kita tahu para sorcerer menjadi pelindung dunia dari ancaman mistikal. Hal pertama yang bisa dianalisa Bruce Banner adalah dari thermalumination-nya yang memperkirakan kalau benda ini sudah lebih dari 1000 tahun. Nah, thermalumination kalau di ilmu fisika kesehatan bisa diterangkan seperti ini. Thermal artinya panas, sedangkan lumination artinya adalah pencahayaan. Di mana thermalumination di sini diukur oleh Bruce Banner melalui radiasi dari cahaya yang dihasilkan dari material yang dipanaskan dengan menggunakan sistem IE yang bisa menganalisa suhu dan juga cahaya dari benda tersebut. Seperti biasanya Bruce dan Tony Stark yang menggunakan Jarvis untuk membantu menganalisa sesuatu. So, dari ukuran ini Bruce Banner dengan cepat bisa menganalisa bahwa benda ini usianya sudah lebih dari 1000 tahun, yang artinya benda ini sudah ada jauh sebelum dimiliki oleh Wenwu. Ini sebenarnya sudah sedikit dijelaskan di awal film yang menjelaskan legenda dari kekuatan Ten Rings ini, di mana menurut legenda benda ini ditemukan oleh Wenwu di kawah atau dicurinya di kuburan. Nah, memang tidak dijelaskan dengan jelas asal dari benda ini, yang sepertinya memang sengaja dibuat misterius dan nantinya akan dijelaskan di film atau di project berikutnya. Nah, di komik Marvel, karakter The Mandarin menemukan 10 cincin saktinya di sebuah pesawat alien yang terjatuh di sebuah tempat yang disebut Valley of the Spirit di Mongolia. Di sana dia menemukan 10 tabung kecil yang berbentuk seperti cincin lalu dipakainya dan mampu memberikannya kekuatan. 10 cincin ini berisi jiwa dari para warrior alien dari planet Makluan, sebuah planet yang penghuninya adalah makhluk yang berbentuk seperti naga, yang salah satunya adalah karakter naga Fin Fang Foom yang awalnya dirumorkan akan muncul di film ini. Perlu dijelaskan kalau makhluk yang menyerupai naga yang muncul di film ini sebenarnya adalah The Great Protector, bukan naga Fin Fang Foom, dan mereka berdua ini adalah sosok yang berbeda. Nah, bisa saja dengan backstory yang masih misterius tentang 10 gelang ini, referensi dari komik ini akan dipakai untuk menjelaskan asal-usulnya. Tapi kalau kita tahu, Marvel banyak mengubah cerita dari entity dan karakternya di MCU yang jauh berbeda, bahkan digabung-gabungkan dengan karakter atau entity lainnya di MCU. Jadi tentunya tidak akan mirip dengan cerita di komik ya, bahkan akan lebih besar dari itu. Bisa saja asal-usul 10 gelang ini ada keterlibatannya dengan cerita di film Eternals. 10 gelang ini mungkin saja merupakan senjata atau device milik Celestial yang tercecer atau terbuang pada saat proses penciptaan Eternals dan Deviant di bumi. Benda ini lalu ditemukan oleh Wenwu yang akhirnya memberikan kekuatan dan immortality atau umur yang panjang. Ini karena teknologi penciptaan dari Celestial yang memang mampu memberikan keabadian seperti kepada Eternals dan Deviant. Makanya efek yang sama juga akan mendapatkan oleh pengguna 10 gelang ini. Di scene sebelumnya pada saat Shang-Chi menggunakan 10 gelang ini, Wong menganalisa gelang tersebut di kamar Touch. Wong merasakan kalau 10 gelang ini mengeluarkan sinyal suara untuk memberikan isyarat atau pesan yang mungkin saja bisa memberikan isyarat ke si penciptanya yang akan memberikan tugas baru ke Shang-Chi sebagai pemegang yang layak dari gelang ini sebagai The Protector of the Universe. Kalau dari base by comic ya, mungkin ada versi lain kalau di MCU. Dari teori yang sudah dijelaskan tadi, bisa jadi asumsi awal untuk menjawab tentang sinyal yang dipancarkan sama Ten Rings ini akan mengarah kemana? Ke kaum Makluan kah seperti di komik, Celestial, atau kaum Deviant? Di post credit scene yang kedua ini menunjukkan hal yang lebih simpel, di mana organisasi Ten Rings sekarang dipimpin oleh Xialing setelah kematian ayahnya dan Shang-Chi yang kembali ke kehidupannya di Amerika. Di scene ini, Xialing duduk dengan lambang Ten Rings di belakangnya yang mirip dengan scene saat Wenwu memimpin Ten Rings di zaman dahulu. Perubahan besar terjadi di markas organisasi Ten Rings ini, di mana para anggota Ten Rings di bawah Xialing tidak lagi membedakan jenis kelamin seperti yang terjadi di bawah pimpinan Wenwu, yang hanya laki-laki saja yang dilatih.
Di sini juga perempuan ikut berlatih dan setara dengan laki-laki. Pertanyaannya, apa yang akan dilakukan Xialing dengan organisasi ini? Jaringan organisasi Ten Rings sudah sangat settle dan sudah memiliki jaringan di seluruh dunia, yang artinya organisasi ini sulit buat diubah. Xialing yang mengambil alih organisasi Ten Rings ini tentunya untuk tetap menjaga eksistensi dari organisasi ini yang akan disesuaikan dengan tujuan pribadi dari Xialing sendiri. Banding dengan Shang-Chi, Xialing sebenarnya berharap untuk terlibat di Ten Rings di waktu ayahnya hidup, dan berharap diberikan dinasti ayahnya ini. Tujuan Xialing belum begitu jelas, tapi yang pasti akan ada hubungan dengan fighting club yang didirikan di Macau yang sepertinya bakal diekspan lebih besar dengan memanfaatkan organisasi Ten Rings ini. Tapi tentunya nggak cuma ngurus fightingnya aja. Organisasi Ten Rings yang sudah kuat di dunia tentunya nggak bakal diubah oleh Xialing. Masih tetap menjalankan jaringan mafia, terorisme, hal-hal ilegal, dan kejahatan lainnya. Sebenarnya keterlibatan organisasi Ten Rings ini sudah lama beredar di dunia sinematik Marvel sebelum kemunculan di film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, yaitu film Iron Man pertama di mana organisasi ini terlibat penculikan Tony Stark. Kemudian dilanjutkan di film Iron Man kedua kalau organisasi Ten Rings ini membantu Ivan Vanquist Wyplace untuk membalas dendamnya ke Tony Stark. Lalu film Iron Man ketiga di mana sudah dijelaskan kalau di sini Trevor Slattery yang berperan sebagai The Mandarin mencoba memberikan ancaman ke Tony Stark. Serta di film Ant-Man pertama terlihat kalau organisasi Ten Rings yang bekerja sama dengan Hydra mencoba mendapatkan setelan jaket kuning, namun Scott Lang berhasil menggagalkan rencana mereka. Sangat menarik untuk kita tunggu apakah MCU akan membuat kembali kelanjutan dari film Shang-Chi ini, atau mungkin setelah ini Shang-Chi akan terlibat di proyek MCU lainnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini, dan sekali lagi saya ingatkan untuk membantu channel ini berkembang dengan mengklik tombol like, share, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya. Terima kasih.